Let's go back. Sejarah mencatat, balap mobil pertama di dunia digelar pada tahun 1895 atau abad 19 di Perancis, men. Tujuannya simple, untuk mengetahui mobil dari pabrikan manakah yang tercepat, terkuat, dan terbaik. Gokil. Otak dibalik itu semua adalah dua sejoli, Emile Levasseur dan René Panhard. Keduanya adalah insinyur otomotif yang menggelar balapan untuk mempromosikan bisnis bengkelnya, men. Enggak tanggung-tanggung, balapan digelar dari kota Paris sampai kota Bordeaux dan balik lagi ke Paris yang memakan waktu hingga 2 hari dengan jarak tempuh yang mencapai 1176 km. Gila. Sebanyak 23 mobil ikut berpartisipasi, mulai dari merek Steamer, Chevrolet, Peugeot, dan pabrikan Panhard sendiri ikut berkompetisi. Sampai hanya 9 mobil yang bertahan, men. Itulah awal mula ajang motorsport hingga di tahun-tahun berikutnya mulai berkembang. Kuy, tonton video ini untuk mengetahui jenis-jenis balapan apa aja yang ada di dunia yang masih eksis hingga saat ini, men. Motorsport adalah istilah umum yang digunakan untuk mencakup olahraga kompetitif yang melibatkan kendaraan bermotor, men. Baik roda 4 atau lebih, roda 2, perahu, sampai balapan udara. Teruntuk kompetisi olahraga kendaraan bermotor yang beroda 4 atau lebih secara global dinaungi oleh FIA atau singkatan dari Federation Internazionale di Automobile. Dan pada tahun 1950, FIA menciptakan turnamen level dunia pertama yang kita kenal sebagai F1. F1 dinobatkan sebagai kiblat dari balap mobil dunia. Bagaimana tidak? Banyak evolusi dan inovasi yang akhirnya diterapkan pada mobil-mobil sport versi jalan raya sampai detik ini, men. Seperti pengenalan sasis monokok yang digunakan oleh Colin Chapman pada mobilnya Lotus 2533 pada tahun 63. Lalu beralih ke aerodinamika yang awalnya mobil F1 berbentuk seperti terong, namun Ferrari mempelopori pemakaian sayap di mobilnya 312 pada tahun 68. Hingga perang mesin yang dimulai oleh Ferdinand Porsche dengan menciptakan mesin 4400 cc bertenaga 295 horsepower, ditanggapi oleh Mercedes dengan membuat tandingan mesin 4700 cc berkemampuan 470 horsepower. Gokil. Hingga penggunaan teknologi mesin turbo yang diterapkan pada mobil-mobil F1 zaman sekarang. Tidak hanya teknologi, regulasi pun juga turut berubah seiring pergantian musim kompetisi. Seperti lebar mobil tidak boleh lebih dari 2 meter, tingginya tidak boleh lebih dari 1 meter, dan penggunaan roda yang wajib 4. Hah? Wajib 4? Emang ada mobil F1 yang rodanya 6? Jawabannya ada, men. Dan pernah digunakan oleh Elf Team di mobilnya Tyrrell P34 pada tahun 77. Walaupun sebenarnya itu tidak terlalu efektif dan bikin waktu di pit stop makin lama saat pergantian ban. Aneh-aneh aja. Semua regulasi tersebut diciptakan agar kompetisi lebih adil dan kompetitif tentunya. Dan masih banyak tetek bengek lainnya seperti standar keselamatan dan aturan balap yang bakal gue bahas di edisi khusus F1. Tanpa lintasan, tanpa pembatas, tanpa pit stop, tanpa batasan bentuk mobil, membuat produsen mobil berlomba-lomba membuat mobil gila dengan teknologi yang gak masuk akal, hingga disebut sebagai balapan sakit jiwa dengan penontonnya yang sakit jiwa juga. Ajang kompetisi rally dimulai saat FIA mendirikan WRC pada tahun 73.
dengan melahirkan grup A yang isinya mobil-mobil produksi yang udah dimodifikasi. Lalu ada grup B yang berisi mobil sport dan grup N yang berisi mobil produksi standar ting-ting. Grup B inilah yang menjadi kelas paling liar karena berisi mobil-mobil seperti Audi Quattro, Lancia 037, Ford RS 200, Peugeot 205, dan lain-lain. Syarat untuk bisa ikut berlaga di grup B, mobil-mobil tersebut harus dihomologasi atau bahasa gampangnya wajib diproduksi paling sedikit 200 unit doang men. Sementara grup A wajib diproduksi 4000 unit. Maka jelas rally grup B dipenuhi monster-monster yang punya performa mirip bahkan melebihi tenaga mobil F1 dari 500 horsepower sampai 600 horsepower men. Anjay. Tapi sayang, pada tahun 87, grup B di-banned dari ajang WRC dan dilarang turun ke ajang balapan. Karena banyaknya kecelakaan yang terjadi pada tahun tersebut men. Dan grup A menjadi standar peraturan hingga tahun 97. Di era inilah pabrikan Jepang mulai unjuk gigi dengan mobil-mobil ikoniknya seperti Celica GT4, Lancer Evolution, dan si biru berbintang Impreza. Dan sekarang grup A diganti dengan kelas World Rally Car. Tunggu di lain kesempatan untuk pembahasan mendalam tentang dunia rally men. National Association for Stock Car Auto Racing atau bahasa gampangnya Asosiasi Nasional Balap Mobil Stok atau standar, yang sebenarnya kagak standar-standar amat. Hampir mirip F1 yang semua bentuk mobilnya sama, yang membedakan mesinnya. Terus, kenapa dibilang stok? Karena awal terbentuknya balap NASCAR bermula dari para moonshine, istilah untuk para pembuat dan penjual minuman keras ilegal yang sering menyelundupkan minuman tersebut menggunakan mobil standar, yaitu Ford Business Coupe tahun 40-an. Memang mobil ini jauh dari kesan sporty, tapi inilah strategi para moonshine agar tidak menarik perhatian para polisi dan lama-kelamaan memodifikasi mobilnya agar lebih kencang. Karena saking banyaknya moonshine yang menggunakan mobil ini untuk balapan, sehingga pada tahun 47 Bill France Senior, seorang bisnismen, mendirikan organisasi balap resmi bernama NASCAR. Knew you needed a crew chief, but I didn't know it was this bad. Balapan ini cukup unik karena menggunakan dirt track atau track yang berbentuk oval dan hanya mempunyai belokan ke kiri doang dan miring. Karena spek mobil NASCAR wajib mempunyai kecepatan di atas 300 km per jam yang jika digebrak terus-menerus akan susah untuk bermanuver men. Walau begitu, seiring perkembangannya, banyak seri bermunculan seperti NASCAR Gander Outdoors Truck Series dan Divisi 2 NASCAR Xfinity Series yang menggunakan sirkuit seperti pada umumnya. And we're gonna bury that goddamn greasy wop 100 feet deep under the finish line at Le Mans. Dari penamannya aja udah ketahuan, artinya lu harus balapan 24 jam nonstop men. Gile. Balap ketahanan paling populer dan tertua di dunia ini sempat difilmkan yang mengisahkan persaingan antara pabrikan terbesar saat itu, yaitu Ford versus Ferrari. Le Mans 24 Hours sesuai pronunciation orang Prancis, bukan Le Mans ya men. Le Mans. Le Mans. Digelar pada tahun 23 di kota Le Mans, Prancis yang dilakukan pada sirkuit jalan raya. Le Mans 24 Hours tidak hanya untuk menguji kekuatan sebuah mobil, tetapi juga 3 pembalap harus bergantian balapan dengan mobil yang sama non-stop 24 jam men.
Dan secara garis besar, Le Mans 24 Hours terbagi menjadi dua kategori, balapan mobil prototipe dan GT. Makanya, banyak pabrikan ikut kompetisi ini yang menjadikannya sebagai wadah untuk menguji inovasi dan teknologi baru mereka tanpa harus memikirkan bentuk mobil-mobil mereka, men. Sehingga mobil-mobil tersebut disebut sebagai LMP atau Le Mans Prototype. Masih banyak kompetisi balap mobil yang dinaungi oleh FIA seperti karting, balap truk, panjat tebing, hingga yang terbaru Formula E. Formula E sendiri adalah ide milik Presiden FIA, Jean Todt. Formula E ini adalah cara untuk mendemonstrasikan potensi kendaraan listrik sebagai alternatif yang lebih bersih dari polusi udara dan suara, men. Semenjak balapan pertamanya pada tahun 2014 di Beijing, Cina, Formula E masih berusaha menaikkan popularitasnya sebagai kompetisi balap masa depan menggantikan F1. Walau sebenarnya banyak petrolhead yang masih tidak bisa menikmati tontonan yang kurang sensasi ini, men, karena mobil-mobilnya kagak ada suaranya. Itulah beberapa kompetisi balap yang dinaungi oleh FIA. Semoga makin banyak kompetisi-kompetisi unik lainnya yang bermunculan di dunia balap mobil. Sekian dari gue, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.